إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Ikhwanul kiram azani Allah wa iyyakum. Judul kajian kita di siang hari ini adalah mengapa hidup saya susah. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya harus memberikan beberapa penjelasan yang berisi kaidah-kaidah penting. Ikhwan, setiap kita, betapapun hebatnya kita, pasti semua pernah mengalami yang namanya musibah. Musibah bisa menimpa badan, musibah bisa menimpa harta, dan yang paling parah, musibah jika menimpa jiwa atau perasaan. Nah, terkait dengan musibah-musibah ini, pada dasarnya ada kaidah-kaidah yang wajib diketahui oleh kita. Kaidah pertama, tak ada satupun secara prinsip yang terjadi di muka bumi ini, musibah apapun, bahkan yang paling terkecil sekalipun, kecuali sepengetahuan Allah dan berjalan atas dasar takdirnya. Jangan kata peristiwa besar, tsunami, gempa bumi, bahkan orang sekedar terpleset jatuh, itu merupakan sesuatu yang tak lepas dari takdirnya. Bahkan daun-daun yang jatuh di muka bumi ini, tak ada satu helai pun yang jatuh, kecuali juga berdasarkan takdirnya yang telah ditulis dalam Lauhil Mahfuz. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah lah kunci-kunci pengetahuan yang gaib. La ya'lamuha illahu. Tak ada satupun yang tahu perkara gaib kecuali Dia, Allah Ta'ala sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Dia Allah pula ya'butu min waraqatin ya'lamuha. Tak ada sehelai daun pun di muka bumi ini yang gugur, yang rontok, kecuali Dia Allah mengetahuinya pula. Dia yang menetapkan dan Dia mengetahui jauh sebelumnya. Tidak cukup di situ. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Dan tak ada satu biji pun, ya, biji-bijian yang jatuh, baik itu di malam hari, di kegelapan bumi, wala ratbin wala yabis, dan tak pula yang basah maupun yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali hal itu telah terdapat dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Semuanya. Daun, tidak ada daun yang lentab sekarp sendiri, nggak ada. Daun jatuh pasti karena takdir. Setiap hari, setiap menit, dari dulu Allah sudah menetapkan hari itu tanggal sekian, jam sekian akan jatuh daun. Yang kering sekian, yang basah sekian. Sampai kiamat sudah Allah catat dalam Lauhil Mahfuz semuanya. Jika daun-daun yang kering, biji-biji yang basah, yang kering, Allah catat, bagaimana dengan masalah kita manusia? Tentu lebih tercatat lagi, terdokumen di Lauhil Mahfuz. Dan hal ini bagi Allah adalah perkara yang mudah. Ikhwan, karena itu dalam Sahih Muslim nomor hadis 2653,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kataballahu maqadira al-khalaiq. Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluknya qabla ay yakhluqa, jauh sebelum Allah menciptakan as-samawati wal ard, langit dan bumi, bi khamsina alfasana, dalam rentang waktu 50.000 tahun. 50.000 tahun Allah belum menciptakan langit, Allah belum menciptakan bumi. Allah sudah menetapkan nanti tanggal sekian akan lahir seorang laki-laki yang namanya si fulan. Ciri-cirinya matanya begitu, hidungnya kagak ada, udah ditulis. Nanti jadi pengangguran, udah ada. Nanti ada yang S1 tapi keluar dari S1 dia tetap nganggur, sudah ditulis. Semua udah ditulis. Antum kira nggak ada yang jalan sendiri, wallahi. Seujung rambut pun tidak ada di antara kita yang bergerak, kecuali itu adalah berdasarkan takdir Allah. Apalagi perkara-perkara besar, gempa bumi, kelaparan, hidup susah, sudah pasti semua tidak akan bisa lepas dari takdir pada prinsipnya dulu. Ini maka kaidah pertama antum harus pahami dulu ini. Kaidah kedua, secara umum orang di dunianya mungkin dia sukses, dia bisa jadi kepala biro, kepala BUMN, kepala universitas, atau kepala-kepala yang lain. Atau mungkin dia orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Mungkin, mohon maaf, jadi tukang beca, kuli bangunan. Itu tidak ada korelasi. Kalau orang yang Allah berikan kekayaan, tanda orang ini mulia di sisi Allah. Kalau yang hidupnya melarat, berarti dia dihinakan Allah. Tidak ada korelasi sama sekali. Sekalipun ini semua dalam rangkaian takdir, tidak berarti orang yang Allah takdirkan kaya berarti dicintai Allah. Yang miskin berarti dibenci Allah. Tidak ada urusan. Nggak ada korelasi. Mari kita lihat surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Ketika Allah menyoroti salah satu pemahaman manusia yang keliru, Dia Ta'ala berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Adapun manusia itu, idza mabtalahu rabbuhu, jika Allah memberikan, Tuhannya memberikan cobaan, cobaannya berupa kenikmatan. Cobaan itu dua-duanya ini cobaan semua. Satu cobaan, fa'akramahu wa na'amahu, Allah memberikannya kemuliaan, dia dapat jabatan yang prestisius, kepala ini, kepala itu, dia Allah berikan nikmat padanya, itu cobaan sama. Jangan dianggap yang cobaan itu kalau yang melarat, yang susah baru cobaan. Kekayaan, jabatan, Anda punya jabatan prestis itu cobaan. Cuma kalau boleh milih, antum pasti milih cobaan yang kaya. Kalau boleh milih, Anda juga tahu. Tahu dari mana? Pengalaman dan pengamatan. Kata Allah, orang itu kalau kami berikan cobaan, tapi cobaannya berupa yang nikmat, yang enak-enak. Apa? Fayaqul, dia berkomentar. Apa komentar? Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku. Dengan pedenya dia menganggap anugerah kenikmatan yang Allah berikan dalam urusan duniawi menunjukkan dia orang yang Allah muliakan. Sebaliknya kata Allah, ada pula yang berpikir, wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqah. Sebagian lagi manusia, jika kami kurangi rezekinya, hidupnya susah, cari duitnya sulit, kerjaan di PHK, ya kan? Pengen kerja apa bingung, kadangkala ada duit cari jenis kerjaannya aja setengah mati, apalagi yang nggak punya modal, pusing, ya. Kata Allah, fayaqul, komentar dia apa? Rabbi ahanan, Tuhanku tidak mempedulikan aku, Tuhanku telah menghinakan aku. Dia menganggap
kekayaan, kemiskinan, kesenangan duniawi, kesusahan duniawi dihubungkan dengan tanda kemuliaan atau penghinaan dari Allah. Maka Allah katakan, kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala tu'amil miskin ila akhir ayat. Sekali-kali tidak. Itu bukan barometer. Kalaupun Allah sedang memberi Anda kebaikan, naik jabatan, kerjaannya tokcer, lancar, duitnya banyak, itu bukan berarti Anda sudah pasti dimuliakan Allah. Dan kalaupun Anda sedang susah, hari ini lagi kesulitan, banyak masalah di rumah, pusing, ya suaminya galak dan sebagainya, ya uang belanjanya super ketat. Sampai untuk beli silet aja jika perlu udah nggak ini lagi diasah silet juga. Saking ketatnya nih si suaminya nih. Anda jangan berpikir gitu kayak kata Allah. Bukan, itu kalla, sekali-kali bukan itu. Nggak ada urusannya. Ini kaidah yang kedua. Ya, kaidah ketiga. Kita jadi tahu dulu nanti kaidah-kaidah dulu sebelum saya membahas kenapa kok hidup kita susah, penyebab utamanya apa dan apa obatnya insya Allah. Kaidah ketiga, secara umum musibah itu adalah ujian, cobaan dari Allah. Baik itu cobaan tadi berupa yang baik maupun yang tidak enak. Surah Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh benar-benar kami akan beri cobaan, bala kepada Anda. Balanya dengan dua perkara apa? Bisyarri, yang pertama kejelekan, yang gak enak-enak. Yang kedua wal khairi, dan kebaikan. Itu untuk apa? Fitnah, cobaan untuk Anda. Cobaan. Harta itu berupa kekayaan, naik jabatan, itu fitnah. Bukan cuma kemelaratan yang jadi fitnah bagi kita, tapi kadang kekayaan pun jadi fitnah bagi kita. Betul? Tadinya lagi kaya, setia sama istrinya, mulai punya mobil dikit, larak lirik yang lain. Ya kalau cara syar'i enggak masalah. Betul? Cobaan disangkanya. Kalau yang melarat kan enak, kena anteng aja ya. Satu juga nggak bisa habis lah. Betul? Cobaan semuanya. Maka kata Allah di ujung ayatnya, wa ilaina turja'un, dan kepada kami Anda semua akan dikembalikan untuk diperiksa oleh Allah. Cobaan berupa kekayaan apa yang Anda jalankan, apa respon Anda terhadap cobaan fitnah berupa kekayaan, dan apa respon Anda waktu di dunia terhadap fitnah berupa ketidakenakan. Semuanya dimintai oleh Allah. Antum jangan mikir, Ustadz, kalau yang tadinya fitnahnya fitnah enak, dimintai tanggung jawab, mending tadinya kaya. Udah dia melarat di dunia, nggak bersyukur. Waduh, parah nih. Fitnahnya sama masalahnya. Jangan sampai gitu ya. Ini ya bisa nyesel nantinya ya. Nah, ikhwan, Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya juz 5 halaman 342 ay nahtabirukum bil masaib tarotan wa bin ni'ami ukhra linanzura may yashkuru wa may yakfur. Allah sengaja memberikan kepada kalian musibah-musibah ya. Terkadang Allah berikan kenikmatan, terkadang berupa sesuatu yang tidak menyenangkan. Tujuannya apa? Linanzura may yashkur wa may yakfur. Agar Allah punya bukti untuk melihat siapa yang merespon dengan cara bersyukur dan siapa yang merespon dengan cara kufur. Wa man yasbir wa may yaqnat. Siapa yang sabar atas datangnya musibah, wa man yaqnat. Siapa yang putus asa ketika datang musibah. Kita ditimpa nih, udah anak istrinya sakit melulu. Betul?
kuliah nggak tuntas-tuntas, ya kan dosennya mempersulit, istrinya rewel lagi. Kalau ya gitu, misal kata ini, itu di sana, di sini alhamdulillah tidak terlalu beda. Ya, mana yang sabar, mana yang putus asa, itu dicoba semua. Ya, bil khair, wasyar, kebaikan, kejelekan, itu semua cobaan dari Allah. Agar Allah punya bukti mana yang merespon dengan sikap syukur dan mana yang merespon dengan sikap kufur. Jelas itu kaidah ketiga. Kaidah keempat, saya agak ngebut masalahnya waktunya. Walaupun kita tahu semuanya ini adalah tidak lepas dari takdir sebagai cobaan, kita juga harus tahu takdir itu adalah urusan gaib yang hanya diketahui oleh Allah. Kita nggak pernah tahu. Kira-kira antum nanti nih 5 tahun lagi jadi orang kaya atau tambah kere? Siapa yang tahu? Jangan kata 5 tahun lagi. Maka tugas kita bukan membaca takdir, tapi tugas kita berupaya berusaha sekuat mungkin melalui jalur-jalur yang tidak bertentangan dengan syariah, dengan harapan kita mendapatkan meraih takdir yang terbaik. Tugas kita itu. Adapun nanti hasilnya Allah catat di Lauhil Mahfuz, semua sudah Allah catat. Antum besok jadi tukang parkir, betul? Sudah Allah catat. Antum besok jadi penjaga sekolah, jadi kemit masjid, jadi ustadz atau jadi direktur, sudah Allah catat. Tapi kita nggak pernah tahu. Kita kan nggak tahu. Maka tugas Anda tidak perlu memikirkan itu. Tugas Anda berupayalah Anda meraih sesuatu yang secara hukum kauniyah, syariah, kita bisa mendapatkan yang terbaik buat kita. Diharapkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi jangan sampai salah paham. Jangan karena berpikir semua sudah takdir, akhirnya jadi malas. Bisa dipahami. Karena kita tidak ditugaskan menebak-nebak takdir kita. Tugas kita tadi apa? Berupaya ya mencari hukum-hukum sebab akibat kauniyah syariah. Bagaimana agar kita sukses. Anda S1. Habis ini Ustadz saya mau lanjutkan S2. Agar apa? Anda cari ikhtiar-ikhtiar yang syar'i, kauniyah syariah. Harapannya agar juga hidup kita tidak terlalu susah misalkan. Silahkan ditempuh selama tidak melanggar syar'i. Betul? Bukan Ustadz lah, tibang juga saya mah udah ditakdirkan Ustadz, walaupun S1 juga mungkin aja saya nanti terakhirnya jadi ini kemit masjid. Udahlah SD aja selesai. Ini lemes ini. Jangan salah paham. Harus kita tetap optimis. Ya, berupaya keras apa yang bisa mensejahterakan kita, baik bagi agama kita maupun akhirat kita, duniawi kita. Bisa dipahami ikhwan ya? Jadi jangan memparadokkan konsep takdir dengan konsep ikhtiar. Nggak ada yang kontradiktif, bahkan di dalamnya saling mendukung, saling menguatkan. Orang yang salah paham dalam masalah ini bisa terjatuh dalam dua sikap ekstrim, Jabariyah atau Qadariyah. Bahaya sekali ini dalam ditinjau dari sisi manhaj dan akidah. Ya, kita teruskan. Sekarang Ustadz, kita ini tadi cerita takdir kita singkirkan dulu, karena sudah jelas konsep-konsepnya. Tadi kaidah-kaidahnya sudah jelas ya. 4 pilar utama konsep-konsep ini kita sudah mengerti sekarang. Yang jadi masalah kita, kenapa Ustadz terkadang hidup kita terasa jauh lebih berat, lebih susah, dan tidak bisa mendapatkan ketenangan. Dan apa solusi dari itu semua? Sebab ketika Allah menetapkan segala sesuatu, biasanya dia pun tidak lepas dari sebab akibat. Tidak lepas dari sebab akibat. Anda bagaimana akan kaya? Anda seorang pemalas. Bagaimana Anda akan cerdas? Anda nggak pernah belajar dengan sungguh-sungguh. Tetap takdirnya tidak lepas daripada sebab musabab, di mana sebab musababnya pun tidak lepas dari takdirnya juga. Itulah akidah Ahlussunnah. Bisa dipahami kan? Tetap ada sebab-sebab kauniyah yang semuanya juga dalam rotasi takdir Allah. Maka kita harus kejar sebab-sebab ini. Hasil biar nanti Allah yang menentukan. Hari ini tugas kita kejar yang terbaik. Hasil tawakal Allah. Setelah S1 antum diangkat jadi kepala suku, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Mentok jadi kepala suku, alhamdulillah, ya kan?
Ada lagi yang jadi kepala Pertamina, syukur gitu. Ya syukur. Orang nasib. Allah Ta'ala alam, di tangan dia segala keputusan. Yang penting kita mengikhtiar dulu. Hasil emang gua pikirin di tangan Allah. Kita tawakal, mohon kepada Allah, ajukan proposal kepada Allah. Semoga kita sukses. Adapun hasilnya ketok palunya, biarlah kita nunggu apa yang Allah takdirkan dan kita tawakal padanya. Karena itu tugas kita sekarang mencari. Kalau kita ada apa-apa, tetap karena tadi berkorelasi dengan sebab akibat, maka mari kita lihat apa penyebab utama. Terkadang kita hidup menjadi susah, sulit, tidak ada kenyamanan, dan bagaimana cara mengatasinya. Penyebab pertama, tidak ada perkara yang paling membuat umat manusia menjadi hidup berat dan sangat susah. Baik susah secara material ataupun terutama sulit. Tidak ada kenyamanan di dunia. Boleh jadi dia tetap punya mobil, boleh jadi rumahnya banyak, boleh jadi istrinya juga banyak, boleh jadi. Tapi kenyamanan Allah cabut dari mereka. Apalagi yang melarat-melarat, jangan nanya. Yang susah-susah hidupnya, serba bolak-balik rumah sakit. Ya, ini. Padahal Allah berfirman, nih bukti syirik ini penyebab utama. Kenapa Allah menangguhkan pemberian kebaikan kepada kita? Surah An-Nur ayat 55. An-Nur 55. Bismillah. Alhamdulillah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Wa'adallahu alladhina amanu. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh. Apa janji Allah? Dan Allah itu nggak pernah mungkiri janjinya. Kalau Allah sudah janji pasti ditepati. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan menjadikan kalian penguasa di muka bumi sebagaimana orang-orang terdahulu pun kami jadikan mereka jadi penguasa di muka bumi. Jadi Allah janji kepada orang beriman apa ikhwan? Dan beramal soleh. Pertama akan dijadikan pemimpin di muka bumi. Tidak cukup itu, dikasih lagi bonus. Apa bonusnya? Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Allah akan teguhkan bagi mereka agama yang diridhoi oleh Allah. Agama ini akan menguasai kalian. Kalian akan ridho karena Islam akan menjadi sesuatu yang paling berkuasa di muka bumi. Cukup? Belum. Ditambah bonus lain. Apa? Wala yubadzilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan kami akan ganti rasa takut Anda, rasa cemas, rasa kekhawatiran Anda akan kami ganti dengan rasa aman. Nah, ikhwan nih, Anda merasa resah, galau, susah, jangan khawatir. Allah berjanji, apa janjinya tadi ikhwan? Yang terakhir poinnya, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kami akan ganti, kami tukar rasa cemas Anda, rasa susah Anda akan segera saya ganti dengan Anda rasa aman, tentram, tenang. Dengan satu syarat apa? Nih, dengerin syaratnya. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya'budunani. Satu syarat mutlak kalau Anda mau dapatkan itu. Apa? Kamu selalu konsisten sembah aku saja. La yusyrikuna bi syai'a. Dan jangan coba-coba kalian menyekutukan aku dengan apapun. Tauhid. Syaratnya ini, jaga tauhid kalian. Kalau betul Anda konsisten, jangan khawatir. Aku jamin
Anda menjadi kaum yang akan diganti rasa cemas, rasa susah, rasa tidak enak, rasa galau. Akan kami ganti dengan rasa aman, tenang, tentram. Syaratnya, ya budunani. Kalian konsisten. Sembah aku saja. La yusyriku bi syai'a. Jangan kalian sekutukan aku dengan apapun. Tauhid. Dengan kata lain, syirik itu sesuatu perkara yang paling menghalangi kita untuk mendapatkan kedamaian, ketenangan. Maka Anda melihat orang-orang musyrik boleh jadi secara finansial mereka itu punya segala-galanya. Tapi kenyamanan Allah cabut. Kacau kehidupannya. Dikarenakan mereka tidak mentauhidkan Allah. Maka jalan mutlak bagi kita ikhwan azani Allah wa iyyakum. Jika kita selama ini merasa Ustadz kenapa saya hari-hari ini galau, enggak nyaman apa? Pertama yang antum harus periksa adalah tauhid. Jangan-jangan kita mulai bergeser ketauhidan kita. Kita mulai ngawur ketauhidan kita. Periksalah ini dulu. Ini faktor utama masalahnya. Bisa dipahami ikhwan ya? Ini yang satu. Kita teruskan. Sebab kedua. Orang merasa tidak nyaman, merasa susah saja hidupnya, enggak move on. Mengapa? Karena dia tidak memahami konsep takdir dengan sebenarnya dan dengan keyakinan full dalam hati. Andai seorang yang beriman itu tahu betapa dahsyatnya buah dari hasil keimanan kepada takdir, demi Allah, itu akan sangat mengurangi tingkat stressing hidup kita. Wallahi. Kita iman sama takdir, maka wallahi itu akan sangat mengurangi tingkat stressing hidup kita. Mengapa? Kita lihat. Pertama, surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kata Allah, tidak ada satupun ma'asoba, tak ada satupun min musibah, musibah yang menimpa Anda semua, fil ardi, baik yang di muka bumi, wala fi anfusikum, atau yang menimpa badan-badan Anda, kecuali illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Itu sudah jauh kami catat, jauh sebelum kami menciptakannya. Sudah kami catat dulu. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya perkara yang demikian sangat mudah bagi Allah. Anda ini sudah dicatat semua. Tadi mau jadi tukang angon kebo, mau jadi dosen, mau jadi pengangguran, mau jadi pejabat, sudah Allah catat semua. Musibah, mau Anda kena sakit, nanti kakinya diamputasi, mau nanti bagaimana keadaan kita, semua sudah kami catat semuanya di Lauhil Mahfuz jauh sebelum menciptakan langit bumi. Lalu Allah katakan, apa tujuan Allah menyampaikan ini? Kenapa Allah perlu menegaskan konsep takdir ini? Disambung ayatnya. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Tujuannya kami sengaja kami jelaskan yang demikian itu agar kamu jangan terlalu berduka dengan apa yang belum berhasil kamu raih. Agar kamu jangan sedih. Ya Allah, udah 10 tahun pengen mobil, serbetnya aja nggak pernah dapat. Jangankan mobilnya, serbet untuk bersihin mobilnya nih belum dapat. Mobilnya, oh jangan cerita. Jangan sedih. Kami sengaja jelaskan. Sudah Allah takdirkan nanti tahun 2000 sekian Anda punya mobil ini. Anda punya Honda 70.
Antum punya Nokia 3310, antum Samsung terbaru, udah ditakdirin. Jadi jangan terlalu ngotot. Kalau belum dapat, jangan terlalu sedih dengan apa yang Anda masih luput. Karena semuanya sudah Allah catat. Kalau sudah tiba saatnya, pasti Allah berikan. Jangan khawatir. Yang pertama, jangan terlalu sedih dengan apa yang belum berhasil kita raih. Tetap semangat. Yang kedua apa? Wala tafrahu bima atakum. Dan Anda pun jangan terlalu GR dengan apa-apa yang telah kami berikan kepada Anda. Ya, baru punya Honda, rada larang kah, 40 juta, belagu. Jangan terlalu GR kata Allah. Nih kalau kami mau ambil, jangankan motornya, sekalian kamunya saya cabut nyawanya. Selesai urusannya, mau ngomong apa? Betul? Kami sengaja jelaskan kata Allah. Jadi tujuan kita iman sama takdir itu untuk apa, ikhwan? Manfaatnya bagi kita orang beriman. Satu, tadi jangan terlalu sedih dengan apa yang belum berhasil. Antum ini lagi, ya Allah ya, pengen banget beli apalah. Antum nih lagi semangat-semangatnya pengen punya laptop yang canggih. Ya, pengen punya HP yang kayak temen-temen yang ya Allah, temen-temen pada bagus-bagus. Kita masih HP 3310, itu pun bekas. Aduh, udah ngumpulin, baru dapat 50.000. Ban motornya bocor, habis lagi. Nyerimpet walhasil mah. Benar, anak taunya dari mana? Ya. Sering kan kalau kelas kita ini memang kadang kala baru ngumpulin duit nih, udah semangat nih tadinya. Wah, ini harganya 400. Baru ngumpulin 100, kadang kala ada aja di tengah jalan. Banyak bocor lah. Ya ini, wah walhasil akhirnya nggak jadi-jadi. Betul? Anak tahu. Dari mana taunya? Pengalaman dan pengamatan. Sering kita mengalami. Antum pernah ngalami gitu? Pernah nggak antum lagi semangat gitu? Ya banyak, ya kata orang Jawa, teligani. Ya ada aja di tengah jalan. Ininya ini. Waduh, akhirnya nggak karu-karuan, nggak fokus akhirnya. Pernah ngalami nggak antum? Ya sering kan? Ya lagi target sesuatu di tengah jalan itu ada aja gitu. Sehingga nggak kena tuh targetnya. Kena tadi habis di tengah jalan ya. Ini habis lagi. Pada ngalamin nggak nih? Umahat, ibu-ibu pernah ngalami gitu? Bukan pernah, sering Ustaz. Kalau pernah mas sekali 2 kali, ini mah tiap hari Ustaz. Wah, kalau gitu kasihan anak nggak tega ngomongnya ah. Ya, itu parah kalau sampai begitu. Ya. Tapi demikianlah takdir Allah. Kalaupun kita belum dapat, kita tetap tenang. Demi Allah, karena memang Allah belum menakdirkan kepada kita. Kalau sudah saatnya, wallahi Allah akan berikan bahkan dari jalan min ghairi la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah kamu sangka. Ikhwan, wallahi anak tidak bermaksud naudzubillah untuk ujub. Anak ini status PNS, dosen Inpres, guru SD. Dosennya dosen Inpres. Secara ilmu matematika, anak pernah sampai minta ya Allah, anak ini terlalu letih, anak hampir dakwah tiap hari, naik motor ikhwan, hujan kehujanan, panas kepanasan. Itu kelebihannya naik motor. Kelebihan naik motor itu gitu, betul. Kelebihannya yang tidak didapat pada mobil gitu. Ya, kalau mobil kan ya panas kebalik gitu ya, panas kedinginan bisa pakai AC. Pas hujan ya bisa diwalik di kantan ya bisa ditutup gitu. Motor lebih enak sebetulnya. Ana sampai bermimpi saat itu karena ana sudah lelah, badan sudah semakin ini. Ya Allah, Anda angka baiknya. Kalaulah aku diberikan rezeki, pengen beli mobil yang asal jalan, hatta dalamannya mesin jahit. Ibarat kata, ente mau ngawur. Mesin jahit mau gimana mobil mau jalan, ibarat kata. Ya mobil kalau buntung kayak apa yang penting anak, karena anak kan kalau ngaji ikhwan, anak kan wilayahnya banyak Indramayu kota kesini, hujan di tengah jalan,
Anak badan udah nggak kuat, bawa laptop harus berhenti lagi. Seringnya tuh di pasar Bangkir sampai nangis sendirian aja. Ngenes kalau. Jangan antum ngomong itu waktu Ustaz melarat, sekarang juga sama. Ya. Sampailah anak memohon kepada Allah, ya Allah, andai kata sesuatu itu baik, berikan rezeki, pengen ya Allah. Ya, kendaraan asal jalan. Ikhwan, secara ilmu matematika ya wallahi, sampai Allah berikan satu kendaraan yang mungkin antum juga tahu. Demi Allah ini bukan untuk ujub. Allah berikan kepada kita, ya, katakanlah mobil yang cukup mewah, ya. Artinya harganya mungkin sampai 500 000 ya barunya itu. Secara ilmu matematika demi Allah, anak tidak pernah menyangka. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah yang Allah berikan. Bagaimana sekelas anak guru SD yang untuk sekedar makan alhamdulillah, sekedar putaran makan sudah bersyukur. Dapat sesuatu yang gak masuk di akal. Tapi kalau Allah mau memberikan, siapa yang mampu menghalangi? Tidak pernah demi Allah Anda membayangkan. Allah memberikan anugerah itu. Dari jalan mana? Antum hitung kalau pakai matematika, panggil profesor Jepang. Pakar matematika. Suruh ngitung tuh. Bagaimana beli mobil itu? Dari mana? Kalau nggak nyupang. Betul. Kata orang Jawa nyupang jadi Ustaz gitu. Ya kalau pakai hitungan matematika gaji ada berapa sih? Katakanlah sekedar alhamdulillah ya sekedar bisa untuk sekedar makan-makan tambahan sedikit sertifikasi. Kasar kata ya kalau untuk sekarang ya segitulah. Artinya untuk hal-hal sederhana kita bersyukur sayang anak kami. Tapi ya kurang lebih untuk segitu. Kalau untuk hal-hal yang sudah main ratus juta, mohon maaf itu bukan kelas kita. Jujur aja bukan kelas anak dong. Bukan levelnya. Tapi kalau Allah sudah mau memberikan, siapa yang mampu yang menghalangi? Karena itu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kalau Allah mau berikan demi Allah saatnya Allah akan berikan. Demi Allah anak cerita ini sekali lagi bukan untuk membanggakan apa-apa, tapi untuk memberikan motivasi kepada antum semua. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau Allah sudah takdirkan, Anda tidak pernah bermimpi pun Allah berikan. Jangan putus asa. Tetap istiqomah di atas sunnah. Nanti pada saatnya Allah berikan, Allah akan berikan. Bisa dipahami ikhwan ya? Kita teruskan. Karena itu ikhwan, sikap orang beriman setiap kali datang musibah kepadanya, apa yang dikatakan? Antum tidak ada musibah. Apa yang harus dikatakan oleh antum? Lihat surah At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Qul la yusibana, katakan la yusibana, ya Allah, tak ada satupun perkara yang menimpa padaku illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah engkau gariskan, tetapkan dalam lauhil mahfuz. Engkau telah tetapkan, aku iman. Katakan olehmu, kalau engkau sedang ada musibah, masalah, ruwet, ya di rumah banyak masalah, ucapkan oleh kalian la yusibana, sekali-kali ya Allah aku beriman, tak ada satupun yang menimpa kepadaku musibah apapun illa ma kataballahu lana, kecuali apa-apa yang telah Allah catatkan untuk kami. Kita katakan kepada Allah, huwa maulana, dialah Allah pelindung kita. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'min, dan kepada Allah orang-orang yang beriman tawakal, pasrah betul. Apapun ya Allah musibah yang terjadi, kita hanya mohon kepada Allah anugerahkan, berikan hati kesabaran ya Allah.
Engkau adalah Maulana. Engkau pelindung kami. Kami percaya iman ya Allah. La yusibana. Aku iman tidak ada satupun perkara yang menimpa musibah kepada kami. Kecuali apa yang telah engkau gariskan kepada kami. Sehingga hati antum menjadi tentram dengannya. Lalu antum tawakal kepada Allah. Serahkan hidup, mati di tangan Dia. Kita teruskan. Ikhwan, selanjutnya kita tahu semua yang jelek, yang tidak enak pada prinsipnya juga datang dari takdir Allah. Tetapi ingat, itu tetap kalau keburukan pada dasarnya akibat ulah kita sendiri sebetulnya. Betul keputusannya datang dari Allah, tapi Allah ketika menetapkan hal itu tetap terangkai dengan ulah kita, perbuatan kita. Karena itu Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah Anda sendiri, tangan Anda sendiri. Allah menimpakan itu karena Anda yang berbuat. Allah lalu menetapkan takdir hasil dari perbuatan Anda. Allah tetapkan sesuai dengan kerusakan yang Anda perbuat. Untuk apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar kalian kembali ke jalan yang benar. Sengaja. Ingat, kalau takdir Allah walaupun sifatnya yang jelek, pada ujungnya tetap ada hikmah di dalamnya. Ujungnya untuk kebaikan kita. Ketika Allah timpakan musibah kepada kita, agar Anda ingat, Anda jangan selewa-lewa, kata orang Jawa. Jangan seenaknya. Sadarlah, kami berikan cobaan kepada Anda agar Anda kembali kepadaku. Sama ikhwan, ada kalanya orang melakukan tindakan buruk demi sesuatu kebaikan. Contoh, antum kakinya kena diabetes parah, dokter mengambil tindakan potong kaki Anda. Alasannya apa? Kalau tidak dipotong akan merusak bagian yang lainnya. Daripada bagian lainnya rusak, mengancam nyawa, lebih baik korbankan kaki. Tujuannya demi menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Demikian pula ketika Allah menimpakan musibah kepada kita, pada dasarnya bukan karena Dia zat yang zalim. Dia zat yang Rahman. Dia zat yang Rahim. Dia zat yang sayang kepada kita. Agar Anda, kita semua kembali ke jalannya. Ada yang salah dalam hidup kita. Dia itu Allah Ta'ala zat yang sayang kepada kita. Lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Yakin dia. Bisa dipahami ikhwan ya? Itu. Kemudian sebab tadi sebab yang keberapa ikhwan? Sebab kedua ya. Sekarang kita sebab ketiga ya. Sebab yang ketiga, kita terlalu lalai dari mengingat Allah. Ketika kita sudah jarang melakukan zikir kepada Allah, zikir lisan maupun zikir hati ataupun zikir perbuatan, maka Allah akan persempit hidup kita. Jadi kalau Anda, kita semua merasa kenapa hidup kita kacau, sempit. Pertama, tauhid tadi. Kedua, kita tidak paham konsep takdir dengan yang benar. Yang ketiga, jangan-jangan kita terlalu banyak lupa berzikir kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 124. Wa man arada dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kata Allah, wa man arada an dzikri, siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, dia tidak mau lagi berzikir, malas dia.
Dia sudah mulai melupakan aku. Maka apa? Fa inna lahu ma'isyatan dangka. Kami akan jadikan kehidupan mereka sempit. Kami persempit. Bumi yang begitu luas akan sempit bagi kita. Anda lupa kepada aku, kata Allah, akan kami persempit hidup Anda. Fa inna lahu ma'isyatan dangka. Kami akan jadikan kehidupannya serasa sempit. Ibnu Katsir rahimahullah saat menafsirkan ayat ini, orang-orang yang sudah banyak meluraikan zikir kepada Allah, kami jadikan sempit. Yaitu apa? Fala tuma'ninah lah wala insyirah li sadri bal sadruhu dayyikun harajad lidolali. Fala tuma'ninah lah. Tidak ada lagi ketentraman pada jiwanya. Wala insyirah li sadri. Dadanya tidak lagi merasa lapang. Wa intana'ama zahiruhu. Walaupun zahirnya dia mungkin hidup mewah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, wala bisa masya, dia mungkin punya pakaian apapun, dia bisa beli pakaian yang mahal. Wa akala masya, dia pun bisa pengen makanan apa bisa dia beli. Wa sakana haitsu syaa, bahkan dia pengen bikin rumah tempat tinggal yang mewah, mungkin dia punya duit, tapi Allah cabut apa Ikhwan? Dijadikan tetap sempit. Dia hidup di rumah, stres datang, tidak tahu saya mau apa lagi yang dicari. Tidak ada lagi kenyamanan dalam jiwa. Maka sekalipun Anda hidup makan enak, ya, rumah mewah, pakaian yang mahal Anda mampu beli, kalau Allah cabut rasa ketentraman dalam jiwa Anda, demi Allah semuanya tidak akan punya nilai. Wallahi, betul? Berapa banyak orang-orang artis-artis yang dulu dikenal mati dalam keadaan mereka di saat terkenal dan di saat puncak kekayaan, matinya bunuh diri. Kurang apa? Dulu artis siapa yang terkenal bunuh diri di Amerika? Antum pura-pura nggak kenal, padahal antum paling seneng bacain begitu juga. Pura-pura nggak tahu. Alah, ana aja yang Ustaz tahu. Artis siapa tuh? Ya banyak artis-artis Hollywood yang matinya bunuh diri. Michael Jackson itu siapa? Ya bukan ya. Siapa tuh yang wanita yang katakanlah dianggap simbol wanita yang tidak benar lah gitu ya, ana bahasanya. Marilyn Monroe. Ya Marilyn Monroe. Loh, ente apal, ente pura-pura nggak apal. Kalau Ustaz nggak apal ada pantes. Matinya bunuh diri, kurang apa? Tenar, lagi di puncak ketenaran. Kekayaan, antum nggak usah nanya, pengen beli apa aja dia bisa. Secara matematik, secara finansial, betul. Rumah mewah, nggak usah nanya. Pengen buah-buahan, buah lagi apa artinya? Murah banget. Dia bisa semuanya. Tapi apa? Stres hidup menekannya. Dia tidak pernah ada kenyamanan. Dia bisa, betul apa yang dikatakan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. La tuma'nina. Tak ada ketentraman lah bagi dia. Jiwanya kosong. Dia bingung. Untuk apa saya hidup? Tidak tentu arahnya. Bahkan dia lalu memilih mati bunuh diri. Na'udzubillah. Kenapa? Jauh dari zikir kepada Allah. Bisa dipahami? Ya. Nah, ikhwan azani Allah wa iyyakum. Karena itu Allah mengingatkan. Kunci terpenting kita pengen mengawali jika antum merasa hidup enggak enak, enggak nyaman, susah. Awali obati dengan surat Ar-Ra'd ayat 28. Awali apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hatinya selalu terpaut ingat kepada Allah. Orang beriman hatinya selalu tentram, tatma'in, tenang. Sekalipun dalam kemelaratan, sekalipun dalam tekanan hidup, tetap ada rasa damai dalam hatinya. Ala bi dzikrillahi
tatma'innul qulub. Ala bizikrillah. Ingatlah, bizikrillah, dengan banyak kita zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hatimu menjadi tenang. Ya, masalah-masalah yang bertumpuk pun insya Allah bisa kita atasi dengan tenang. Kenapa? Selalu hatinya on kepada Allah. Ya, bukan berarti dia nggak punya masalah. Setumpuk masalah, mungkin setumpuk masalah. Ada yang masalah dengan istrinya, anaknya, mertuanya, dagangan apa, wah walhasil banyak, seabrek mungkin masalah. Tapi karena dia hatinya on kepada Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kita mohon kepada Allah agar Allah selalu menjadikan kita orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, sehingga dengan itu hati kita tetap menjadi tenang. Sekalipun banyak cobaan, kita tetap akan merespon cobaan itu dengan ketenangan. Tidak timbul stressing kepada kita karena kita selalu on dengan Allah 24 jam. Ini kunci yang paling penting. Ya, dengan tauhid, dengan keimanan pada takdir, dan dengan beberapa yang tadi saya sebutkan, ditambah dengan zikrullah. Bisa dipahami kawan ya? Bisa dipahami ya? Nah, baik. Terakhir, kayaknya ini sudah habis ya waktunya. Ya, jam 12 lewat. Enggak masalah. Ikhwan, sedemikian hebatnya zikir, fungsi zikir, sampai ada satu hadis yang diriwayatkan Abu Dawud 4855, kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib 1493 sahih, dan kata Syekh Mukbil rahimahullah dalam Sahih Al-Musnad nomor hadis 1042 sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana dikisahkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, ala a'unabbi'ukum bi khairin a'malikum wa azkaha inda malikikum. Wahai Abu Dzar, sukakah aku tunjukkan kepadamu amalan terbaik dan yang paling suci di sisi Tuhan? Wa arfa'iha fi darajatikum, dan bahkan amalan ini paling bisa mengangkat, mengkatrol derajatmu. Wa khairun lakum min infaqi dzahab wal warik, bahkan kalau Anda amalkan ini jauh lebih baik daripada antum infak emas dan perak sekalipun. Wa khairun lakum min antalqau aduwakum, bahkan itu jauh lebih baik daripada kamu bertemu dengan musuhmu dari kalangan kafir. Fadadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, di mana kamu bisa memenggal leher orang kafir atau bahkan orang kafir yang memenggal leher kamu, tetap lebih baik daripada ini. Seolah-olah lebih baik dari jihad sekalipun. Mau nggak kalau saya beritahu? Mendengar itu, qalu, para sahabat ridwanullah yang ada di TKP saat itu sangat penasaran. Mereka menjawab, bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ya Rasulullah, kami pengen tahu mana amalan yang lebih suci, lebih dapat mengkatrol derajat, lebih hebat dibandingkan bahkan infak emas, perak, bahkan lebih hebat daripada menebas leher orang kafir. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah ta'ala. Perbanyaklah zikir kepada Allah. Subhanahu, modalnya kita memperbanyak zikir dengan hati yang tenang. Sayangnya kita ini ikhwan, jangankan zikir yang tenang, zikir yang paling pokok aja kita kadang-kala habis sholat ngaco. Assalamualaikum, assalamualaikum. Subhanallah, subhanallah. Pertama iya, lama-lama cepat. Banallah, 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 banallah. Pengen cepat banallah sampai saking ngebut. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ah, kagak peragat lah. Kenapa? Tadi kita pengen buru-buru datang ke musola kita ini paling akhir, pulang paling cepat, ambil sendal batur, tuker yang baru. Tahu dari mana? Jangan ngomong pengalaman. Zikrullah, kata perbanyaklah zikir. Makanya belajar kita kalau zikir
bisa lebih tenang. Mulai saja dengan yang pokok-pokok ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, belajar yang itu dulu. Ya kadang kita kan begitu ya, saking pengen cepetnya. Ya, tadinya awalnya benar 3 sampai 4 sampai 5 kali benar. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, mulai subhanallah, subhanallah. Oh, udah kesana kayak mulai hitungan kanan ngaco. Semakin kesini ngebut. Betul? Yang ngerasa ketawa, yang nggak ngerasa tertawa dalam hati. Semoga bermanfaat. Tentu masih banyak yang ingin saya sampaikan, sebetulnya sudah saya siapkan puluhan konsep, tapi waktunya kita terbatas. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Daripada banyak kita nggak paham, lebih baik sedikit tetap nggak paham. Betul? Kalau sedikit belum paham kan ngulangnya saya nggak pegel gitu. Kalau udah banyak-banyak nggak paham saya repot lagi. Ya, tapi kelewatan gitu ya. Udah sedikit nggak paham, repot ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.